merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung dan hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran 1 minggu habis anak ceramah ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Tentang korupsi. Saudara-saudara, saya dari dulu setelah ceramah masalah korupsi, kalau masalah korupsi ya imam, tidak ada tawar-menawar. Bagi saya, siapapun yang korupsi, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati, saudara-saudara. Banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai, sombong dengan partainya. Yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya, seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi, kalau saya nggak sebut partainya disangkanya saya orang partai itu lagi. Apalagi? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi? Bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung dan hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran 1 minggu habis anak ceramah ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya
pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat. Saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mereka Allahu Akbar. Ini saya sampaikan semata-mata karena kecintaan kami kepada bangsa, rakyat, dan khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum, karena saya datang kemari bukan untuk berceramah, tapi ingin mendengar, dan saya rindu kepada imam besar karena sudah lama tidak berjumpa. Dan untuk sementara untuk Pak Prabowo, mohon jaga kesehatan, semoga Bapak kuat. Amin. Dan terus bersemangat sampai 10 tahun lah paling sedikit kalau yang saya mau itu. Karena saya melihat bahwa Indonesia itu, paradok Indonesia itu sudah berjalan lama. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua pemimpin bangsa yang sudah berprestasi, mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, kemudian Pak Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Tetapi ada satu hal yang terus-menerus menggelisahkan saya sebagai anak bangsa gitu, yang tidak pernah minta uang sebagai agamawan kan gitu. Nah, soalnya dikritik mau. Bahwa kita lihat kondisi hari ini itu bisa dikatakan Pak Prabowo menjadi presiden dalam keadaan Indonesia itu dalam keadaan hampir gitu loh. Karena kalau kita melihat bagaimana sekarang misalnya dari segi hukum, dari penegakan hukum, dari segi keadilan ekonomi, dari segi kebudayaan, dari segi rasa percaya diri sebagai bangsa, itu benar-benar dalam keadaan benar-benar memprihatinkan menurut saya. Bahkan menurut saya degradasi moral. Betul. Jadi apa itu penjajahan bangsa Barat atas Indonesia, di samping menguras kekayaan Nusantara, itu yang sampai hari ini masih kita rasakan itu adalah warisan yang mereka tanamkan dalam jiwa putra-putri bangsa Nusantara, yaitu sifat inferior. Betul. Seorang ketum aja kemelintih tapi nggak punya nyali. Ketum apa ini? Ya, ketum kaya lah itu. Nah, inferioritas itu karena ya pemerintah kolonial itu mau menjatuhkan mental bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun begitu dahsyat, begitu hebat. Mereka bikin struktur yang sering kita bicarakan, yaitu orang Eropa itu kelas nomor 1. Orang pendatang dari Arab, Yaman, dari mohon maaf itu dari Taiwan itu kelas 2. Kemudian pribumi itu kelas anjing. Ini terus-menerus dicekokkan ke bangsa kita. Akibatnya hari ini ya pada itu kemelintih nggak punya nyali itu. Gitu. Kita melihat orang ras Eropa aja udah nyembah-nyembah dikira Tuhan. Kita melihat ras Yaman, Kaukasia aja udah, wah ini cucu Nabi. Ini karena inferioritasnya. Kita nggak berani bilang tidak untuk menjaga harga diri bangsa kita. Kalau kita runut ya, sebenarnya bangsa ini kan bangsa besar. Kita itu udah punya di Muara Takus itu sekian puluh ribu tahun sebelum Masehi kan. Bahkan gamelan saja. Betul. Gamelan itu usianya kira-kira 70.000 tahun. Banyak sejarawan mengatakan bahwa bangsa asli Nusantara itu kan putranya Nabi Sis yang datang ke Nusantara. Kemudian ditambah dengan cucunya atau buyutnya Nabi Ismail yang kemudian menyatu kawin mawin, kemudian terakhir dari keturunan Rasulullah melalui jalur Hasan Hussein, melalui Musa Al-Kadzim, diantaranya Wali Songo menyatu juga. Iya, bisa bikin bom. Iya, jadi bagi saya yang perlu saya ucapkan selamat itu adalah seluruh bangsa Indonesia, baik yang kemarin memilih Pak Prabowo maupun yang tidak memilih Pak Prabowo. Karena Tuhan sudah memberi kita pemimpin yang bisa kita percaya, pemimpin yang akan membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa. Karena itulah modal pertama kita. Dan yang berikutnya bagi saya Pak Prabowo yang sedasat itu, yang nggak apa-apa kan, dia kan saudaraku, sama-sama keturunan Hamengkubuwono kan gitu, beliau lewat Diponegoro kan gitu. Ya Diponegoro tahu sendirilah bagaimana sejarahnya gitu. Jadi ya saudara sih, sedulur, makanya ya Pak Prabowo keren, ya mesti saudaranya mesti keren kayak aku. Dan saya bisa melacak bagaimana keperpihakan
Pak Prabowo turun-temurun. Saya lihat di YouTube itu bagaimana Profesor Sumitro, ayah beliau, memberikan kuliah terbuka gitu. Yang saya ingat-ingat itu karena saya belajar semiotika ya. Pak Profesor Sumitro almarhum itu sering sekali menggunakan frase rakyat yang kita sayangi. Dari sini saya Pak Perinding gitu. Oh iya ya, dari sekian ekonom Indonesia yang hebat-hebat itu, rasa-rasanya hanya dari Pak Sumitro saya mendengar frase yang diulang-ulang yaitu rakyat yang kita sayangi. Rakyat yang kita sayangi, selalu begitu. Kalau kita mengambil langkah ini, maka yang dirugikan adalah rakyat yang kita sayangi. Kalau kita melakukan langkah ini, beliau menjelaskan tentang ekonomi Pancasila itu, maka yang kita untungkan, kita bilang adalah rakyat yang kita sayangi. Jadi ini adalah personifikasi dari pemimpin yang menyayangi rakyatnya, maka pantas kalau disayangi rakyatnya. Luar biasa. Iya. Jadi dari buku itu. Ya, Ini masih ada catatan lagi ini. Nah kadang-kadang begini ya, kelas menengah ke atas, para pengamat politik itu egois. Mereka itu kayak seperti kritiknya Mas Willy itu. Mereka ada di menara gading yang tidak tersambung dengan, tidak merasakan denyut rakyat. Rakyat itu kan maunya makmur. Titik. Sementara para pengamat politik itu, waduh kalau udah demokrasi kita ngomong tentang kembali ke undang-undang dasar aja, itu anti demokrasi, dan seterusnya gitu. Mereka itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setan-setan yang menjadi boneka-boneka negara lain. Betul. Kalau saya begitu. Betul. Kita harus menentukan jalan kita sendiri sebagai bangsa dan sebagai negara. Sebagaimana dirumuskan oleh founding fathers kita. Dan rasa-rasanya kalau Bu Megawati itu adalah putra biologis Bung Karno, maka menurut saya Pak Prabowo ini adalah putra ideologis Bung Karno yang terbaik. Allah Akbar. Allah Akbar. Merdeka. Merdeka. Makanya saya nyindir Bu Mega itu gini loh. Tolong orang-orangnya Bu Mega. Udah gimmick-gimmick politik itu nggak penting. Pak Prabowo itu mengajak kita bersatu. Udah bersatu aja lah pilkada, mau yang jadi gubernur siapa itu bagi Pak Prabowo itu sama aja. Gitu loh, sama aja. Makanya kemarin waktu kampanye Pak Prabowo itu, saya curiga jangan-jangan beliau pergi ke kunjungan ke luar negeri itu supaya nggak usah ikut kampanye, kan itu. Karena bagi Pak Prabowo itu Jakarta mau dipimpin siapapun sama aja. Kalau nggak menurut Pak Prabowo sikat, betul, kan itu. Iya, kalau merugikan rakyat sikat, tentu saja melalui mekanisme hukum yang berlaku, kan gitu. Kemudian sebentar. Ada kata-kata sikat ini ada hubungannya tidak? Ini kan Imam Unyil si Rizik Syihab kan kabur ini, tidak pulang-pulang ini. Ya, dan seluruh postingannya yang dulu menghina Pak Prabowo, menghina pemerintahan, menghina negara, Pancasila dan lain-lain dihapus katanya. Lah yang salah sampean. Oh gitu ya. Oh Rizik Syihab kok masih dihitung. Udah nggak punya rakyat dia. Udah. Kemarin orang pada ngikutin dia, itu karena orang mengira dia cucu Nabi. Ternyata? Ternyata bukan. Cucu Yahudi kan gitu. Oke, jadi sekarang dukung siapa yang di Jakarta FPI itu, yang satu dukung siapa? Allah, itu nggak ada apa-apanya. Iya. Mereka itu nggak punya masa lagi. Kalau dulu mungkin iyalah, karena orang masih mengira cucu Nabi kan itu toh. Sekarang cucu curut. Iya. Dan ini ya, saya terinspirasi bagaimana Pak Prabowo kira-kira akan membawa kita ke depan gitu. Bagi saya yang menarik itu di antara ini Pak Prabowo baru ngasih lihat beberapa anak ideologis beliau gitu, didikan beliau. Salah satu yang mengesankan saya itu adalah Menlu kita, Pak Sugiono. Luar biasa. Bagaimana dengan Xi Jinping? Beliau salaman sedikit pun tidak menunduk, tidak gini salaman, nah gitu loh. Ini bangsa yang besar, gitu. Kemudian Mayor Teddy bagaimana, pembawaannya? Saya tuh merasa bangga. Inilah orang Indonesia itu kayak gini, betul. Gitu loh. Sekarang ini di dunia itu ada berapa ratus presiden kan gitu. Tapi kalau kita mau jujur, media-media Barat aja mengatakan kalau semua presiden itu dikumpulin yang flamboyan itu 1 Putin, 2 Xi Jinping, 3 Amerika itu siapa? Trump. Nah, yang keempat tuh Pak Prabowo. Xi Jinping punya negara besar, ekonominya kuat luar biasa. Trump juga begitu. Putin juga begitu. Pak Prabowo negaranya lagi prihatin kayak gini, dia bisa tampil sekelas, sehebat itu 3 presiden lain dari negara besar itu bagus. Wow, ini Bung Karno beneran ini, ya gitu loh. Aku sebagai rakyat Indonesia merasa bangga gitu loh. Lihat bagaimana misalnya Pak Prabowo ketemu Putin, ketemu Donald Trump, ketemu Xi Jinping, wah ini presidenku bener, ya gitu loh.
Nah ini penting bagi menumbuhkan semangat rasa percaya diri kita sebagai bangsa. Jadi kenapa Indonesia banyak masalah? Ya karena pada mengkhianati Pancasila. Kenapa saya lawan habis-habisan Habib yang ngaku keturunan Nabi padahal Habib grupnya gatel itu? Karena mereka melawan Pancasila, mereka mau merusak Pancasila. Mereka mau merusak Bhinneka Tunggal Ika. Mah lali aku tadi ngomong apa semangat. Semangat. Iya gitu loh. Misalnya contohnya begini, Pak Harto itu membina bagaimana orang pengusaha-pengusaha untuk menjadi pengusaha besar macam-macam. Harusnya pengusaha besar konglomerat itu menjadi apa itu pegawainya pemerintah, mitranya pemerintah untuk mesahkan rakyat. Enggak. Nyatanya pajak aja mereka nggak mau bayar. Setelah dapat duit disimpan di energi bajingan itu semua. Habisi itu kayak gitu itu. Iya. Pak Harto jatuh karena dikhianati oleh apa itu sekelompok orang yang difasilitasi oleh Pak Harto yang harusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Kan gitu. Jadi mari kita ciptakan apa itu entrepreneur putra putri bangsa Nusantara yang setia kepada Pancasila, yang menjadi mitra pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Gitu lewat kooperasi, lewat apapun. Jangan diulang kesalahan pengkhianatan yang dialami oleh Pak Harto. Saya bukan gimana ya, Pak Harto itu bagaimanapun juga salah satu presiden terbesar kita. Gitu loh, setelah Bung Karno. Ya kan itu. Bahwa beliau ada salah, ada dosa, dosa saya lebih banyak dari Pak Harto masalahnya, kan gitu. Nah, mari kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara kita yang kita cintai, mari kita inilah, kan mesti luar negeri itu kepentingan intelijen asing itu mesti bikin hoax, mesti bikin apa, lewat profesor siapa, lewat dokter siapa, lewat macam-macam. Pada intinya itu, mereka ingin rakyat Indonesia tidak mendukung apa jenenge Pak Prabowo. Pak Prabowo itu hebat, dasar istiqomah, paling ikhlas kata Gus Dur untuk bangsa ini. Tapi beliau tidak akan berhasil kecuali kita kompak satu komando mendukung apa yang beliau putuskan. Setuju. Jadi boleh kritik, boleh oposisi, tapi diindoktrinasi mengenai Pancasila dengan pendekatan militer, bukan militerisme, bukan. Jadi contohnya begini. Mahasiswa, kalau mau lulus kan harus KKN, 6 bulan misalnya. Yang 1 bulan dididik oleh Kodam, dididik oleh Kodim, kerjasama dengan Menteri Pendidikan, kerjasama dengan BPIP, meretreat tentang Pancasila, mengenai bangsa ini adalah bangsamu, harus kau bela, kau jangan jadi pengkhianat, kau jangan jadi agen asing atau agen siapapun. Kalau nggak dibegitukan, lu terlalu banyak sekarang itu, agen-agen asing itu beredar di Indonesia, merekrut orang-orang kita. Mahasiswa harus dikasih pendidikan Pancasila. BPIP kan masih bingung, mau gimana? Bagaimanapun juga penataran Pancasila yang dilakukan Pak Harto itu sudah bagus, sudah luar biasa. Dalam konteks kekinian, ya menurut saya harus itu. Ya diajari baris berbaris, diajari hormat bendera dan seterusnya itu. Hanya dengan itu dan setelah itu nanti dikasih hadiah, dikasih piagam. Dan yang tidak mahasiswa, yang seusia mahasiswa, kasih juga pendidikan itu, kebangsaan itu, pendidikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, pembelaan terhadap bangsa dan negara. 1 bulan mereka kasih sertifikat juga. Mereka adalah agen negara Kesatuan Republik Indonesia, agen Pancasila, agen Bhinneka Tunggal Ika, agen Undang-Undang Dasar 45. Berikan mereka penghargaan itu. Gitu. Kalau negara mungkin memberi kasih gaji supaya mereka itu tidak terprovokasi menjadi paramiliter yang nggak karu-karuan ini, yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan asing untuk menghambat konsolidasi politik, konsolidasi ekonomi, konsolidasi bangsa ini. Nah, ini usulan dan saran saya gitu loh. Aku biar soalnya paskibraka juga.